Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal membahas mengenai asam dan juga basa, dari ciri-ciri dan juga dari teori-teori mengenai asam basa. Yuk kita langsung ke penjelasannya. Nah, untuk pemahaman awal yaitu mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri asam. Yang pertama, rasanya masam, berdiri kulit atau korosif, bereaksi dengan logam tertentu, memerahkan lakmus, dan bereaksi dengan soda kue menghasilkan gas CO2. Contohnya ada cuka dan juga soft drink. Untuk yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri basa, yaitu rasanya pahit, licin di kulit, bereaksi dengan minyak, membirukan lakmus, bereaksi dengan asam, menghasilkan garam dan air. Contohnya ada sabun dan juga soda kue. Untuk teori asam basa yang pertama yaitu asam basa Arrhenius, dikemukakan pada tahun 1884. Teori ini adalah teori yang pertama kali dapat diterima, di mana asam adalah ion H+ dan asam melepas ion H+ dalam air. Reaksi ionisasi dalam air itu menjadi HXA menjadi XH+ ditambah AX-, di mana XH+ adalah valensi asam dan AX- adalah ion sisa asam. Dengan contoh asam klorida dan juga asam sulfida. Pada basa adalah ion OH- dan basa melepas ion OH- dalam air. Reaksi ionisasi basa dalam air yaitu BOH X menjadi BX+ ditambah XOH-, di mana BX+ adalah ion sisa basa dan XOH- adalah valensi basa. Untuk contohnya ada natrium hidroksida dan juga magnesium hidroksida. Dalam teori asam basa Arrhenius ada kekurangan dan juga kelebihan. Pada kekurangannya, yang pertama hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dalam air. Untuk yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat basa amonium atau natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH- namun menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Untuk kelebihannya yaitu dapat menyempurnakan teori sebelumnya yaitu teori asam hidrogen Liebig, bahwa tidak hanya asam yang mengandung hidrogen tetapi basa juga mengandung hidrogen. Untuk teori asam basa yang kedua yaitu asam basa Bronsted-Lowry yang dikemukakan pada tahun 1923, di mana asam adalah spesi atau zat yang merupakan donor proton yaitu H+, yang mana asam yang telah melepaskan satu proton membentuk spesi atau zat yang disebut basa konjugasi. Untuk contohnya yaitu pada HCl dan juga H2SO4, di mana H+ sebagai proton dan juga ditambahkan dengan basa konjugasi, di mana pada HCl adalah Cl- dan pada H2SO4 adalah HSO4-. Pada basa adalah spesi atau zat yang merupakan akseptor proton yaitu H+, di mana basa yang telah menerima satu proton membentuk spesi atau zat yang disebut asam konjugasi. Untuk contohnya ada O2-, di mana ditambahkan H+ yaitu sebagai proton menjadi asam konjugasi yaitu OH-, dan pada HCO3+ ditambahkan dengan H+, di mana H+ sebagai proton menjadi H2CO3 yaitu sebagai asam konjugasi. Untuk kelebihan dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, yang pertama dapat menjelaskan sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air, bahkan tanpa pelarut, dengan contoh di mana NH3 sebagai basa ditambahkan HCl sebagai asam, di mana HCl mendonorkan H+
menjadi NH4+ di mana sebagai asam konjugasi dan ditambahkan dengan Cl- sebagai basa konjugasi. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa, kation dan anion di mana sebagai contoh di mana HClO4 ditambahkan dengan HCO3- di mana HClO4 mendonorkan H+ menjadi ClO4- sebagai basa konjugasi ditambahkan dengan H2CO3 sebagai asam konjugasi. Untuk yang selanjutnya, kelebihan yang ketiga dapat menjelaskan zat yang bersifat amfoter atau amfiprotik di mana dapat berupa asam atau basa. Untuk contohnya adalah air dapat bersifat sebagai asam atau basa di mana NH4+ sebagai basa mendonorkan H+ yang didonorkan kepada H2O sebagai basa menjadi NH3 sebagai basa konjugasi dan H3O+ sebagai asam konjugasi. Dalam teori Bronsted-Lowry juga terdapat kekurangan, yaitu tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Untuk yang terakhir yaitu ada asam basa Lewis yang dikemukakan pada tahun 1923, di mana menurut Lewis transfer proton terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada basa yang kemudian akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut, di mana asam adalah spesi atau zat akseptor pasangan elektron dan basa adalah spesi atau zat donor pasangan elektron. Untuk contohnya ada HClO4 di mana asam adalah atom O dan basa adalah atom S, di mana gambarnya seperti pada video. Lalu pada contoh selanjutnya ada NH3 ditambahkan dengan BF3 menjadi NH3BF3 di mana asam adalah atom B pada BF3 dan basa adalah atom N pada NH3. Untuk gambarnya ada pada video. Untuk kekurangan pada teori asam basa Lewis, yang pertama ada 1. Hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat atau ion yang mencapai kaidah oktet. Yang kedua, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa kovalen. Untuk kelebihannya, yang pertama dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa oksida dan asam dan oksida basa. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Dan yang terakhir adalah dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa organik seperti protein dan DNA. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih udah mau menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen ya. Dan juga nantikan video aku yang selanjutnya.